Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Selamat menyaksikan. Suatu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dapat diproses secara hukum melalui pengadilan HAM. Akan tetapi, pengadilan HAM hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang dimaksud dalam pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Pengertian dari kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang pertama, membunuh anggota kelompok, yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, kemudian menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, lalu memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Di sini dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan beberapa fisik lain seperti sewenang-wenang yang melanggar, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, menghilangkan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. Hal ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Baiklah, latar belakang pertimbangan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Kemudian, bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu dibentuk suatu pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian bahwa pembentukan pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM dan dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh DPR menjadi undang-undang. Oleh karena itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut perlu dicabut. Kemudian bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C perlu dibentuk undang-undang tentang pengadilan HAM. Kemudian dasar hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah yang pertama, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 2951 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1945
nomor 147 tambahan lembaran negara nomor 3879. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20 tambahan Lembaran Negara Nomor 3327. Kemudian yang keempat yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165 tambahan Lembar Negara Nomor 3886. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah diperlukan penyidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Kemudian diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi, dan yang terakhir diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kedaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif. Diberlakukannya pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas maksud hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan ungkapan lain, asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur pula tentang pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Di samping adanya pengadilan HAM ad hoc, undang-undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstrayudisial yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Dasar pembentukan undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman bagi seseorang maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.